Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online Lesson Awan. Kali ini kita akan belajar matematika untuk kelas 5 dari buku Kurikulum Merdeka di bab 2 pengukuran dan kuantitas per unit. Nah, kita akan belajar nilai rata-rata di halaman 14 sampai 16 ya. Yuk di-subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga. Gimana kabar adik-adik hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah adik-adik, sebelum kita mulai, kalau adik-adik mau ikut les bahasa Inggris sama Karina, bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya, bisa dilihat dulu. Linknya sudah Karina taruh di kolom deskripsi ya. Nah, di sini kita akan belajar pengukuran per kuantitas ya, dengan pembelajaran nilai rata-rata. Nah, coba lihat di sini adik-adik gambar anak-anak yang sedang jam olahraga ya. Pada jam pelajaran olahraga selama 5 minggu berturut-turut, anak-anak kelas 5 berlari mengelilingi lapangan sekolah mereka. Hal tersebut dilakukan untuk mempersiapkan diri menjelang lomba maraton. Yosef dan Kadek membuat tabel berapa putaran yang bisa mereka lalui ketika berlari setiap jam pelajaran olahraga selama 5 minggu. Nah, ini kita lihat ya. Ini milik Yosef, ini milik Kadek. Ya, banyaknya putaran di minggu ke-1, Yosef 9, Kadek 10. Minggu kedua Yosef 7, Kadek 8. Minggu ketiga Yosef 11, Kadek 6 ya. Lalu minggu keempat Yosef 6, Kadek 12. Minggu kelima Yosef 7, tapi Kadek tidak ada. Jadi Kadek tidak ikut berlari di minggu kelima. Nah, jadi dengan totalnya selama 5 minggu, Yosef berlari 40 putaran. Dan selama 4 minggu, Kadek berlari sebanyak 36 putaran ya. Nah, lalu kemudian nih adek, aku akan melakukan yang terbaik dalam lomba ini. Nah, kemudian Yosef berlatih selama 5 minggu berturut-turut. Dan Kadek beristirahat di minggu terakhir, yaitu tadi di minggu kelima ya. Makanya dia hanya berlatih selama 4 minggu. Nah, pertanyaannya, siapa yang memiliki persiapan yang lebih baik? Coba kita lihat komentar teman-teman kita ya. Jika kamu melihat total putaran, Yosef berlari lebih banyak. Ya, kita lihat tadi di sini. Kita ke atas dulu. Di sini Yosef dapat 40. Jadi dia lebih banyak. Tanpa melihat berapa minggunya ya. Kita lihat dari kuantitasnya dulu. Paling banyak adalah punya Yosef. Lalu komentar yang kedua, apakah kita dapat membandingkan total putaran jika banyaknya minggu tidak sama? Ini pertanyaan yang bagus ya. Kenapa? Karena ketika kita membandingkan sesuatu, lalu perbandingannya tidak sama, dalam arti yang satu 5 minggu, yang satu 4 minggu. Nah, pertanyaannya bisa nggak kita bandingkan? Ya, nah itu kita simpan dulu jawabannya ya. Kemudian yang berikutnya, jika Kadek tidak beristirahat di minggu terakhir, berapa banyak putaran yang berhasil dilaluinya? Kita nggak tahu karena Kadek tidak berlari. Ya. Nah, jika Kadek berhasil melalui 4 putaran di minggu kelima, maka total putaran yang dilaluinya adalah 40 putaran. Itu sama dengan milik Yosef. Yaitu jika. Ya, jika. Nah, makanya ada ungkapan berikut yaitu jika titik-titik maka titik-titik ya. Digunakan ketika sesuatu dimisalkan atau diperkirakan. Jadi kita memperkirakan sesuatu ya. Nah, kata ini sering digunakan dalam matematika ketika kondisi sesuatu akan diubah-ubah untuk mendapat kesimpulan. Ya. Jadi ini ungkapan untuk kita memperkirakan gitu ya, ketika kita akan mengubah kondisinya. Seperti contoh, jika Kadek berlari 4 putaran ya di minggu kelima, ya ini lihat kalimat Yosef di sini. Jika, lalu maka. Ya, jika Kadek 4 putaran, maka ya totalnya adalah 40, yaitu sama ya, which is sama dengan putaran milik Yosef. Kita akan lihat yang selanjutnya. Nah, perbandingan yang tidak senilai seperti tadi, kita tidak bisa gunakan sebagai perbandingan. Oleh karena itu, kita akan belajar nilai rata-rata, ya. Oke, kita sebelum Karina jabarkan definisinya, kita akan membahas satu persatu ya. Di poin pertama ini, kita coba lihat
Jika Yosef dan Kadek berlari dengan banyak putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Ya, oke. Nah, kemungkinan pertama, jika kita misalkan Yosef berlari sebanyak 40 total putaran selama 5 minggu dan menempuh jumlah putaran yang sama setiap minggu, berapa banyak putaran yang dilalui setiap minggu tersebut? Ya. Nah, kita lihat di sini ada dua gambar diagram ya. Di mana di sini kita coba lihat ini minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga. Jadi kita mau membuat dia setiap minggunya sama ya. Jadi kalau kita hitung si Yosef ya, dia di minggu pertama itu dia dapat 9 ya tadi ya. Kita coba lihat di sini. Ya, dapat 9. Ya, kemudian minggu kedua 7, 11. Ya, ini 9, ini 7, ini 11. Nah, karena kita mau buat dia setiap minggunya sama, kita memindahkan ini ke sini. Ya, ini jadi hilang. Jadinya 8. Ini juga 8. Lalu yang ini ada 3, satunya masuk ke sini, duanya masuk ke sini. Jadi semuanya sama. Satu minggunya itu 8. Ya. Nah, itu milik Yosef. Ya, kita coba lihat milik Kadek di nomor 2. Sebelum kita ke Kadek, kita akan membuat ini. Jadi kita buat hasil yang sudah dibagi-bagi ya. Jadi kita buat di tabel yang kosong. Nah, ini diisi 8. Ya, nanti adik-adik pakai penggaris ya. Ini. Kemudian di sini 8 juga. Ini juga. Ini juga. Minggu keempat. Ini juga minggu keempat, 8. Jadi, kalau ini diibaratkan ya, setiap minggunya sama maka masing-masing 8 per minggu. Sekarang kita lihat punya Kadek. Jika dimisalkan ya, Kadek berlari 36 total putaran selama 4 minggu ya. Kalau setiap minggunya sama, kita mau buat seperti ini ya. Kita lihat. Ini ada Nah, kita coba pindahkan ini satu. Ya, pindahkan ke sini. Kita bikin kayak yang itu ya, yang tadi. Jadi ini hilang ya. Kemudian ini berarti sisanya ada 1, 2, 3. Nah, kita coba lihat dia. Nah, ini bisa. Yang ini 3 itu kita pindahkan ke sini. Ya. Jadi ini hilang. Berarti dia berada di 9 ya. Berarti kita akan gambar milik Kadek di 9. Oke, lalu ini. Kemudian ini. Kita berikan arsir. Oke, ini kita mau memperkirakan supaya setiap minggunya sama. Berarti Kadek punya 9 ya setiap minggu. Kalau tadi Yosef 8 ya. Nah, ini dia 9 setiap minggu. Nah, berarti pertanyaannya, siapa yang berlatih lebih banyak? Nah, kita bandingkan. Ini tadi milik Yosef di angka 8 per minggunya. Ya. Kalau Kadek 9. Berarti jawabannya siapa yang lebih banyak latihannya? Kadek, betul sekali ya. Jadi kita akan jawab di sini Kadek. Kalau ini tadi jawabannya 9 putaran ya. Lalu tadi yang milik Yosef kita jawab di sini 8 putaran. Oke, paham ya adik-adik ya? Karina sudah jabarkan. Sekarang kita ke yang selanjutnya. Nah, proses untuk membuat pengukuran dari ukuran yang berbeda menjadi pengukuran baru dengan ukuran yang sama disebut merata-rata. Jadi kita merata-ratakan. Nah, itulah
fungsi dari belajar kita kali ini ya, merata-ratakan atau kita membuat nilai rata-rata. Sekarang ada poin 2. Ada jus buah dalam kotak-kotak berikut ini. Ya, ini ada jus buah ya. Ayo buat rata-rata dari jus buah tersebut sehingga setiap kotak memiliki volume jus yang sama. Ya, jadi kita akan membuat rata-rata dari jus buah tersebut sehingga setiap kotak memiliki volume jus yang sama. Kalau kita lihat di sini, ini dia 4 DL ya. Jadi terisi 4 baris ya, 4 balok. Lalu yang ini 2, ini 1 dan ini 5. Nah, supaya rata nih di mana nih gitu ya, garisnya berada di mana. Nah, kita lihat ide kadek seperti ini. Jadi yang pertama ya, kotak yang pertama, satu baris ininya kita pindahkan ke sini. Jadinya ini. Ini isi ya, kita pindah. Kalau yang ini kita pindahkan, ini jadi silang, kita pindahkan jadi duanya keisi ke sini. Jadi semuanya memiliki isi yang sama yaitu 3 baris atau 3 kotak ya. Lalu kalau ide Yosef, dia menuangkan jus bersama-sama lalu membagi dengan volume yang sama setiap kotak. Jadi menggunakan wadah yang lebih besar ya dengan gelas ukur yang lebih besar. Nah, namun ukurannya sama nih garisnya ya. Nah, lalu baru kita bagi 4 lagi ya. Jadi semuanya tetap berada di balok ketiga ya. Sekarang ayo kita berpikir bagaimana cara menghitung pengukuran rata-ratanya. Coba kita lihat di sini. Nih ya, yang pertama kan 4. Ini. Lalu balok kedua 2, yang ketiga 1, yang keempat 5. Kita tambah semuanya. Ya, dibagi 4. Ya, sama dengan ini Karina jabarkan ya. Berarti kan ini ada 4 ditambah 2 ditambah 1 ditambah 5. Berarti 12 ya. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Ya, Karina jabarkan. Kemudian untuk menghitung pengukuran rata-rata dari 4 kotak, kita membagi total jus ke dalam 4 kotak menjadi 4. Ya. Nah, bilangan atau pengukuran yang merupakan rata-rata dari beberapa bilangan atau pengukuran disebut nilai rata-rata. Jadi cara mengukur nilai rata-rata adalah jumlah totalnya berapa seperti tadi ya, kita mengukur ini kita totalkan, lalu kita bagi berapa banyaknya unit. Unit tuh ini ya, ada 4, 1, 2, 3, 4. Ada 4 unit ya. Dalam hal ini 4 balok. Ya, 4 balok, 4 baris balok. Oke. Nah, itu konsepnya. Sekarang manakah di antara 2 ayam berikut yang menghasilkan telur yang menghasilkan telur paling berat ketika dijumlah? Bandingkan dengan menghitung berat rata-rata dari telur tersebut. Coba ya kita lihat. Yang ini ayam putih, dia 56 gram, 58, 56, 61, 54, dan 57. Ya, kemudian yang telur merah atau coklat ini ya, dia 57, 53, 60, 58, 56, 53, dan 55. Ya. Nah, telur-telur ini jika menemukan sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan bilangan desimal, misalnya jumlah buku, kamu tetap dapat menghitung nilai rata-ratanya yang dapat dinyatakan dengan bilangan desimal. Ya, nah kita coba lihat. Di sini berarti kalau kita mau menambahkan ya, kita akan jumlahkan dulu ini ditambahkan. Karina langsung di sini ya, tambahkan, lalu sama dengan berapa? Lalu kita bagi unitnya berapa? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 unit atau 6 telur. Ya. Jadi nanti hasilnya berapa? Karina akan menjumlahkan dulu. Oke, ini kalau Karina jumlahkan 342. Ya, berarti kalimat matematikanya jadi seperti ini. Karina tulis di sini. 342 dibagi ini ada 6 unit ya. Dibagi 6. Jadi 57. Ini adalah rata-ratanya dalam gram ya.
Nah, itu untuk telur ayam yang putih. Nah, sekarang kita akan mencari telur yang warna coklat. Sama caranya kita tambahkan di sini. Nanti adik-adik ditulis lagi ya. Ini karena sempit, di sini nanti takut berbeda, biar enak langsung di sini. Ini kita tambahkan 57, ditambah 53, ditambah 60, ditambah 58, ditambah 56, 53, dan 55. Ya. Nah, kemudian jadi ini hasilnya adalah 392 ya. Kemudian 392 ini kita bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini ada 7 ya, beda ya telurnya jumlahnya. Ini kita bagi 7. 50, di sini ya, 56. Nah, ini adalah rata-rata telur milik ayam yang warna coklat atau merah ya. Oke, kemudian berikutnya. Yang poin keempat. Tabel di bawah ini menunjukkan jumlah buku yang dibaca oleh 5 orang siswa di bulan Agustus. Berapa banyak buku rata-rata yang dibaca oleh kelima siswa tersebut? Ya, ada Yosef, Kadek, Cia, Dadang, dan Yosef. Ini hitungan jumlah bukunya. Rata-ratanya kita jumlahkan semuanya seperti ini. Ya, lalu dibagi 5. Sama dengan 2,8. Nah, seperti ini. Sebetulnya kan sesuatu yang tidak mungkin untuk dinyatakan dengan desimal seperti buku. Ya, nilai rata-ratanya bisa dinyatakan dengan bilangan desimal. Ya, nggak masalah. Nanti kita bisa bulatkan ya, menjadi pembulatan ke atas, misalnya jadi 3 buku. Ya, karena ini untuk menghitung rata-rata saja. Nah, sekarang ungkapannya, dalam bahasa Indonesia rata-rata berarti hampir sama, berimbang jumlahnya. Ya. Nah, pembelajaran kita tentang rata-rata sudah selesai ya adik-adik. Semoga pembelajaran kita kali ini bisa bermanfaat. Jangan lupa kalau mau daftar les bahasa Inggris sama Kak Rina bisa tanya-tanya dulu lewat DM IG atau bisa lihat paket yang ada di formulir pendaftarannya. Itu bisa dilihat dulu paketnya. Nanti linknya sudah Kak Rina taruh di kolom deskripsi ya. Nah, yuk kita sekarang subscribe dulu, klik loncengnya, like dan share juga ya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.